Oke, kembali lagi dengan kami Dusun Kata. Kali ini dengan wajah baru. Studio Dusun Kata duduk sejajar untuk membuka mata. Kita mengucapkan banyak syukur atas perjuangan yang telah kita capai dan juga support dari rekan-rekan, generasi dan dusun-dusun lain juga. Sebagai pemuda yang terus berkreasi, kali ini kami bakal mengulas beberapa video-video dari pengunjung kami, dan kita akan ulas untuk pembahasan sedikit kesimpulan-kesimpulan yang ada untuk kita ambil ilmu-ilmu yang ada di pembelajaran video-video sebelumnya. Sebelum itu, saya ucapkan banyak terima kasih atas Warung Kauripan yang telah memberikan kami baju untuk saya pakai ini. Warung Kauripan ada di Domas, daerah Beringkang, Dusun Buyuk, dan juga beberapa rokok kelopot ini yang lama kami tidak menemukan di area rumah kami karena sudah tidak banyak yang suka dengan ini kelopot ini, tapi kami masih cinta dengan cita rasa yang khas dari kelopot ini. Baik, untuk kita mulai dari sebuah video yang kami ulas, kisah seorang pemuda dari rentetan pekerjaan yang ia lalui, dari Gojek, akhirnya dia juga seorang mahasiswa. Tetapi dia juga masih bekerja dengan usahanya, yakni usaha dagang mie ayam. Kadangkala usaha itu memiliki fase di mana naik turun secara fluktuasi. Di situ kita harus mampu menyesuaikan gelombang-gelombang ombak dari permasalahan-permasalahan setiap usaha. Dan kita harus kuat mental, kuat iman, dan juga pembelajaran-pembelajaran yang paling penting adalah mempertahankan usaha tersebut. Memang dirasa kita bisa membuat usaha itu susah, merintis, mendirikan susah. Tapi yang paling sangat susah dari usaha tersebut adalah mempertahankan, di mana kita mampu mempertahankan sekaligus mengembangkan usaha-usaha itu. Ini saya ambil dari pembelajaran rekan kami yang berkunjung. Di situ kita diberikan pelajaran bahwasanya setiap usaha harus dibarengi dengan konsisten dan juga niat di dalam hati yang kuat. Kalau kita tidak kuat pada tujuan kita, tekad kita, kita akan mudah digoyahkan dari permasalahan-permasalahan. Dan banyak usaha-usaha yang gulung tikar saat kita tidak mampu menghadapi gelombang-gelombang permasalahan-permasalahan yang rumit, bahkan yang mampu membuat kita berpikir sangat-sangat sulit. Orang melihat bahwasannya orang melakukan tindak usaha itu enak, itu seperti mendapatkan hasil-hasil, setiap ada kegiatan itu pasti dapat hasil, tapi tidak menilai pada prosesnya yang dimana mereka selalu berpikir dan selalu mencoba inovasi-inovasi agar mereka tidak kalah dengan yang lainnya. Mereka juga tidak kalah dengan produk-produk yang sama dengannya. Yang paling sulit bagi mereka, para pelaku usaha, adalah membuat sebuah gebrakan-gebrakan yang membuat mereka dikenal dengan orang. Jadi saya percaya, dan Dusun Kata juga memiliki kepercayaan, setiap manusia memiliki takaran rezeki. Dan Tuhan pun akan tidak menukar rezeki yang telah ditakar. Tetapi kita juga harus mampu menjemput rezeki itu dengan tekad yang kuat,
semangat yang kuat dibarengi juga konsistensi dan tidak pernah menyerah dalam segala hal, karena saya yakin Tuhan tidak akan tega kalau kita sebagai hamba merasa sedang pada posisi yang tidak baik. Jikalau kita minta, pasti Tuhan akan memberikan yang kita butuhkan, tetapi bukan memberikan yang kita inginkan. Selanjutnya, pembelajaran selanjutnya yang kami dapat dari pengunjung, seorang karyawan pabrik yang juga memiliki side job atau usaha sampingan. Dengan pengalaman yang dia miliki, juga sering membuka informasi dari media massa, dan juga dia selalu ingin belajar berkembang, dan terbentuklah souvenir dari seorang Mas Firman dengan judul souvenirnya Souvenir Firman Kabul. Ada dicek juga di IG. Di situ kami melihat bahwasannya ada posisi di mana kita menjadi seorang prajurit di kerajaan besar, tetapi kadangkala kita harus bisa berpikir kapan kita mulai menjadi seorang pemimpin di kerajaan kecil. Semua pemimpin berangkat dari hal kecil. Ketika sudah mau berangkat dan niat yang kuat, di situ mulailah dia akan merintis, bahkan sampai bangun menjadi kerajaan yang sangat besar. Jika kita tidak mencoba, kemungkinan yang akan terjadi adalah sebuah kegagalan. Tetapi kalau kita sudah berani mencoba, dua kemungkinan telah lahir. Kemungkinan kita berhasil, kemungkinan kita belum bisa berhasil. Asalkan kita punya tekad dan niat untuk selalu memperbaiki kesalahan, selalu mengevaluasi masalah-masalah yang ada, saya yakin semua akan berjalan dengan kehendak Anda, walaupun dengan kondisi ruang dan waktu yang berbeda. Tuhan lebih paham dan lebih mengenal kapan Anda bisa menikmati rencana yang Anda impikan itu. Ya, saya menyambi dengan sedikit menikmati racikan tembakau dari kulit jagung, karena resikonya kita harus pakai korek selalu ya, karena ini mudah mati apinya. Selanjutnya kami menemukan pembelajaran dari sebuah usaha dan juga menjadi seorang karyawan. Yang terpenting adalah manajemen waktu, di mana pola pikir kita yang kita dulukan adalah waktu-waktu yang dikenal 24 jam ini harus kita takar dengan cara kita tersendiri. Mungkin ada manusia yang tidur hanya 3 jam, 4 jam, 5 jam, 2 jam, tapi mereka tahu karena sebuah proses itu membutuhkan sebuah pemikiran-pemikiran yang sangat disayangkan kalau kita terlalu banyak tidur. Jadi bukan berarti kita harus memperbudak diri secara terus-menerus, tapi kita harus mampu membagi waktu kita, manajemen waktu kita. Mungkin kita tidak bisa membaca secara teoristik dalam kategori manajemen waktu harus seperti ini, tapi penyesuaiannya di lapangannya kita, tubuh kita, pikiran kita yang harus mampu menjadikan sebuah kesatuan ini untuk mengatur bagaimana kita harus bergerak, bagaimana kita harus makan, bagaimana kita harus berhenti, dan bagaimana kita harus ngegas. Di situ ada ritme-ritme yang berjalan di dalam situ. Jikalau kita tidak mampu membagi waktu pada sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, atau sifat berdaulat pada diri kita, merdeka dengan diri kita akan merasakan sebuah yang beberapa akan
tersudut atau kalah. Kalau badan kita kurang tidur, mungkin kita akan sedikit sakit. Kalau kita terlalu overthinking, terlalu banyak pikiran, mungkin kepala kita yang akan pusing. Kalau kita terlalu banyak bergerak, mungkin kaki kita yang terasa capek-capek. Itu semua tergantung kalian. Kadar kesehatan manusia ada di manusia itu tersendiri. Jikalau kita tidak banyak pikiran, mungkin kita akan tidak mudah diserang oleh penyakit-penyakit yang sekiranya dikatakan berbahaya. Menurut kami, pikiran adalah kunci terpenting. Jadi hati-hati dalam berpikir sebelum Anda melakukan tindakan. Pembelajaran yang saya dapat dari seorang Mas Firman, dari membagi waktu itu tadi, selain itu juga berkeluarga dan harus ada tuntutan sosial, karena beliau juga seorang alumni sarjana, dan bagaimana mendapatkan gelar sarjana tersebut harus melakukan tanggung jawab sosial, gelar di belakang namanya itu tadi. Ya memang sulit kenyataannya, tetapi bagaimana itu terjadi, realitanya kita sudah diakui secara resmi melalui ijazah bahwasanya kita sudah lulus sarjana. Tetapi ijazah hanya menandakan kalian pernah bersekolah, bukan berarti kalian lolos dalam bersosial. Karena sosial diciptakan dari karakter manusia-manusia itu sendiri. Yang saya ingat adalah seorang mahasiswa memiliki peran-peran penting, salah satunya adalah agen perubahan. Jadi paling tidak kita mampu merubah diri kita, lingkungan kita, keluarga kita. Syukur-syukur kita bisa merubah dan mengajak berkembang tingkat generasi-generasi di bawah kita. Lebih baik kita mencegah sebelum kita terlambat untuk menolong yang lainnya masuk terjerumus ke dalam zaman-zaman yang mungkin dirasa sekarang adalah budaya sudah mulai saling bertukar. Tetapi ingat, kita bangsa Timur, matahari fajar terbit dari timur, bukan terbit dari barat. Selanjutnya kita mati lagi. Sebagian orang mungkin menilai bahwasanya kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan membuat mereka kehilangan waktu. Tetapi kami meyakini setiap tindakan, setiap pergerakan dalam tubuh kita sudah diatur oleh Sang Pencipta. Kita ditakdirkan dengan bertemu dengan manusia-manusia siapapun, di situ kita sudah digariskan. Tergantung kita mau melihat sisi positif atau kita melihat itu dengan banyak keluhan-keluhan. Mungkin manusiawi, sebagai manusia kita berkeluh kesah, tetapi bagaimana menciptakan mental kuat agar untuk menahan keluh kesah tersebut, itu tidak semua manusia memilikinya. Selanjutnya kita kedatangan pengunjung, bukan dari Ponorogo, tetapi beliau aktif menggerakkan Reok Ponorogo di Surabaya Barat, Sememi tempatnya, Kecamatan Benowo. Di situ beliau melihat rekan kami, Mas Alsa, melihat lokasi rumahnya adalah lokasi eks-lokalisasi Moroseneng. Mungkin beberapa orang mendengar nama tersebut terasa, oh seperti ini. Tetapi setelah kami mendalami, memang lingkungan sangat berpengaruh terhadap keseluruhan individu atau kelompok yang ada di situ. Misal Mas Alsa tersendiri lahir di tempat daerah tersebut, berkenalan dengan orang-orang luar. Dari mana kok, dari lokasinya kok sudah tahu seperti itu. Dirasa dicap seolah-olah manusia tersebut atau orang tersebut juga termasuk, padahal tidak semuanya. Maka dari itu, yang paling penting kita mampu menciptakan kondisi lingkungan kita, membangun lingkungan kita agar kita
bisa dikenal banyak orang. Bahwasanya mungkin dulu lingkungan kita dikenal demikian kurang baiknya, tapi bagaimana peran kita sebagai pemuda untuk merubah lingkungan kita agar dikenal sisi lain dari lingkungan kita. Saya sangat salut kepada beliau mengajak generasi-generasi dari usia dini, dari usia TK sudah mulai diajak untuk menghargai budaya. Di dalam kebudayaan tersebut ada sebuah organisasi yang digerakkan. Di situ kolaborasi dengan dunia pendidikan dan juga saling bertukar pikiran dengan komunitas-komunitas lain, sehingga terbentuklah paguyuban di daerah tersebut. Kami meyakini bahwasanya untuk menjadi organisasi yang besar itu butuh perjuangan yang besar pula. Tetapi jangan pernah menuntut organisasimu memberikanmu apa, tapi paling tidak kita sudah memberi apa kepada organisasi kita. Organisasi tidak harus dilakukan oleh banyak orang. Rumah tangga pun juga termasuk dalam kategori organisasi. Karena apa? Sebuah komitmen yang dipegang dalam organisasi, tujuan, visi dan misi, kita harus menyelaraskan dari beberapa pemikiran, dari beberapa individu dijadikan dalam kelompok. Kita harus menyatukan. Ketika kita sudah dalam organisasi, jangan pernah kalian berangkat dengan kebenaran kalian, tapi berangkatlah kalian dengan menghargai bahwasannya kebenaran yang sejati adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lepaskan dulu baju-baju keegoisan ketika kita sudah masuk dalam organisasi. Kita lepaskan dulu pemikiran-pemikiran tentang pembenaran-pembenaran yang ada, bahwasannya kita harus bisa menghargai kebenaran secara pribadi tetapi tidak dikonsumsi secara umum, kebenaran kelompok kita harus menghargai secara musyawarah, dan kebenaran yang sejati tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami berjumpa kepada seorang bapak-bapak yang masih muda, bapak muda tapi sudah punya anak 3. Maaf, mati lagi. Memang cita rasa nikmat ini tidak bisa ditemukan dari lintingan-lintingan yang lain, karena ini hasil karya tangan, masih terlihat jagungnya. Tapi saya yakin kalau kalian tidak suka, ya kalian tidak harus membencinya, kalian tidak harus mengolok-oloknya. Paling tidak kalian, kalau ada rekan atau teman kalian yang tersesat, jangan dihina, lebih baik kalian rangkul untuk dibenarkan arahnya. Seorang bapak-bapak pejuang literasi, di situ kami sangat salut. Dalam usia yang tidak lagi muda, sudah punya keluarga, 3 anak, tetapi beliau masih menyempatkan karena minimnya minat baca di negara kita. Beliau bergerak dengan komunitas yang ada, bahkan juga pernah masuk diundang di beberapa organisasi atau sebuah kelompok-kelompok di universitas beberapa di kota besar, khususnya di Surabaya. Di situ beliau memaparkan bahwasanya dengan literasi kita menjadi pintar. Tetapi ketika kita sudah pintar, jangan kita gunakan kepintaran tersebut untuk seolah-olah kita semacam memanfaatkan kepintaran tersebut kepada manusia awam, orang-orang awam, bahwasanya seolah-olah aku sudah punya ilmu, saya sudah punya ilmu, dan ilmu ini harus saya gunakan. Dari ilmu bila mana kita menggunakan dengan nafsu,
mungkin ilmu itu terasa seperti amarah-amarah yang menggebu. Jadi ilmu itu baik, tapi kalau tempatnya kurang baik akan menjadi kurang baik pula. Jadi kita harus sebelum menerapkan ilmu itu tadi, paling tidak kita harus tahu, kita harus punya pedoman, kita harus punya guru, dan kita harus punya pembimbing. Kalau lebih dalamnya, setiap manusia harus memiliki mursyid. Mungkin pembahasannya terlalu jauh kalau kita membahas hal itu, tapi paling tidak kita harus punya filter terhadap diri kita, yakni akal sehat kita, akal pikiran kita. Beberapa orang menilai ini cocok dengan hasil bacaannya, hasil buku bacaannya dinilai cocok dengan kehidupannya. Tetapi beberapa orang pun kurang cocok dengan apa yang dibaca. Jadi saran yang diberikan oleh rekan kami di situ, cari dulu minat dan bakat mana buku yang akan dibaca. Di situ ketika sudah membaca, kan sudah merasa cinta dan senang untuk membaca, kita akan terus penasaran apa isi dari buku tersebut. Mungkin kalian rekan-rekan sudah tidak asing untuk tidak mendengar kalimat jangan menilai buku dari covernya. Tetapi sangat disayangkan kalau kita hanya membaca buku tetapi kita tidak tahu makna yang kita ucapkan. Paling tidak kita harus bisa mengkondisikan omongan kita. Banyak orang berkata dengan bahasa-bahasa yang sangat kurang dimengerti, bahkan bahasa-bahasa ilmiah, penyampaiannya kepada orang-orang yang kelasnya mereka level pendidikan hanya taraf SD, SMP. Tetapi mereka menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah yang mungkin tidak pernah mereka dengar. Sedangkan ketika ada yang bertanya apa makna bahasa tersebut atau apa makna kata tersebut, mereka tidak mampu menjelaskan. Jadi diam itu emas. Mungkin ada momennya kita harus bisa ngerem untuk tidak berbicara. Ada momennya kita harus mencegah. Ada momennya juga kita harus mampu menguasai konsep pembicaraan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan pernah kalian mencela apa yang sudah diceritakan kepada kalian, walaupun itu obrolan-obrolan yang sama. Jadi setiap kita bertemu dengan orang baru, alangkah baiknya kita kosongkan gelas kita dulu, botol kita dulu, agar kita tidak merasa pintar, tidak berangkat dengan ego, tidak berangkat dengan kebenaran, dan kita diingatkan kembali. Kita positif saja bahwasanya dengan pembahasan yang sama kita diingatkan kembali. Mungkin dari hal-hal yang sama tersebut kita bersyukur melalui orang tersebut yang bercerita, kita telah jauh lupa. Berjumpa kembali, kita diingatkan. Dengan orang yang lain, pembahasan yang sama, kita jangan pernah mencela, walaupun itu disampaikan secara dengan bahasa mereka. Paling tidak kita menghargai bagaimana mereka bercerita. Kemesraan terjalin dalam sebuah komunikasi apabila kita mampu saling mengisi, saling bergantian berbicara, saling mengerti arah dari pembicaraan tersebut. Pembicaraan pun akan terasa nyaman. Tidak terasa seperti kayak di warung kopi kita membahas banyak hal, entah itu kemana. Tetapi saya rasa obrolan bapak-bapak di warung kopi menarik untuk diulas, karena itu sesuai dengan gaya bahasa mereka. Mereka berbicara dengan kemampuan mereka, pengetahuan mereka. Mungkin sebagian manusia menilai itu hanya omongan-omongan kosong, tetapi kalau saya pribadi menilai itu adalah omongan murni dari hati mereka yang tidak dikendalikan oleh apapun, dan mereka berpikir jernih atas ucapan-ucapan mereka. Mungkin ada kalimat-kalimat yang dirasa kasar, tapi disitulah bentuk kemesraan. Awal mula kita berteman, berkenalan dengan orang, dengan teman kita hanya memanggil nama.
Lama-kelamaan kita memberikan julukan kepada teman kita. Lama-kelamaan kita panggil guyonan nama orang tua mereka. Lama-kelamaan kita sudah tidak berbicara dengan bahasa-bahasa baku, tetapi melainkan dengan bahasa-bahasa yang sedikit kasar. Mereka tidak marah, mereka tidak dendam atau menyimpan amarah apapun, tetapi di situ malah tertawa. Kadangkala kita harus belajar di mana dimensi ruang dan waktu, di mana membaca lawan bicara kita, dan kita harus mampu bagaimana cara menata bahasa kita. Saya sangat berterima kasih kepada pengunjung-pengunjung yang mampir ke Dusun Gata. Jadi di sini kami terus berkreasi untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Kami masih muda dan kami perlu pengalaman-pengalaman yang penting dari pembelajaran orang-orang yang mungkin hidupnya lebih dulu dari kami. Di situ kami harus bisa bersikap bijak terhadap kehidupan, dan kita bisa menularkan ke generasi kita, anak turun kita, dan mungkin sebagai sebuah almanak untuk Dusun Gata tersendiri, bahwasanya kami harus bisa berkembang lebih baik dan bermanfaat untuk dusun kami sendiri. Mungkin itu dari kami yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Kita akan lanjut video-video dan kita akan menghadirkan pengunjung-pengunjung yang lain. Tetap di Dusun Gata, duduk sejajar untuk membuka mata. Semoga hari-hari Anda dilimpahi keberkahan dan kesehatan. Terima kasih.